Peran sentral Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan terutama dijalankannya melalui Sarekat Islam. Ia berupaya membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan bangsa. Pada tahun 1916, pengaruh Sarekat Islam di masyarakat semakin kuat dan meluas. Jumlah anggota SI mencapai 2,5 juta orang dan tersebar di seluruh Nusantara bahkan Asia. Bukan hanya kaum terpelajar, pengaruh pergerakan nasional ini juga menjangkau kalangan rakyat kebanyakan. Gagasan-gagasan Cokro Aminoto yang selalu berpihak kepada rakyat kecil itu bahkan membuat sebagian orang menganggapnya sebagai Ratu Adil, sosok pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kondisi ini tentu saja membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial melakukan segala daya dan upaya untuk mengacaukan Serikat Islam, termasuk menyusupkan isu sara dan ideologi kiri ke dalam tubuh organisasi Islam ini. Pada tahun 1917, Sarekat Islam pecah. Para tokoh kiri dari tubuh Sarekat Islam, yakni Semaun, Alimin, dan Darsono, membuat Sarekat Islam Merah yang berbasis di Semarang. SI Merah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Jadi karena pengaruh dari ISDP, maka banyak masuk ke kalangan SI sehingga Kongres ke-6 itu pecah. Ada partai disiplin, Semaun tidak boleh di SI, tapi dia tetap SI menjadi SI Merah, SI-nya menjadi SI Merah di Semarang, dan SI lain-lain diubah menjadi Serikat Rakyat. Kemudian Serikat Rakyat ini kemudian juga langsung diubah menjadi cabang-cabang PKI yang meluas. Seperti di Banten cukup luas, itu mula orang SI semua itu, tapi kemudian masuk ke PKI. Nah, itu bisa dilihat dalam pemberontakan tahun 26 yang paling gigih Banten dan Sumatera Barat, Silungkang. Tapi tidak bisa berkembang lebih jauh karena dia mengatakan bahwa mendukung walaupun tidak begitu langsung tapi terselubung, sebagai dikatakan oleh Cokro Aminoto, walaupun SI itu mempunyai satu perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tapi akhirnya dia tunduk pada pemerintah kolonial. Ya, itulah sebabnya maka SI tidak bisa berkembang luas, tidak bisa masyarakat seperti PKI dulu pada awalnya. Ya. Dan karena itu maka dalam Kongres SI yang ke-4 atau ke-6, saya sudah lupa, itu pecah. Ada partai disiplin dari PSI bahwa PSI tidak boleh ada anggota double ganda. Yang masuk PKI ya silahkan dikeluarkan. Ya. Dengan keluarkan itu maka PSI atau SI yang terpengaruh oleh gerakan kiri, mereka keluar, dan oleh orang komunis kemudian dinamakan, diubah menjadi Serikat Rakyat. Strategi pecah belah oleh pemerintah kolonial ini berlanjut dengan peristiwa pemberontakan yang berujung pada penangkapan Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota ini pun kemudian dipenjarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Bahwa kemudian itu Cokro ditangkap itu untuk soal lain. Waktu itu kan terjadi satu perlawanan lah dari seorang ulama di Simareme di Garut. Dia juga pemilik sawah ya. Petani lah katakan, melawan pajak padi pemerintah kolonial itu tahun 1919. Yang kemudian disebut-sebut sebagai skandal Afdeling B. Nah, pemerintah kolonial waktu itu menemukan bukti keterlibatan Sarekat Islam di dalam perlawanan itu, khususnya orang-orang yang dari aliran kiri lah. Kemudian pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap Sarekat Islam kan makin menguat. Sampai saat terakhir Cokro Aminoto masih berusaha menasehati. Dia coba menempuh pemikiran, bukankah pada awalnya kita bersatu, tujuan kita mendirikan partai besar ini adalah untuk membina persatuan. Dia menasehati. Tapi Darsono ini yang sudah belajar dari Sneflit, wah dengan segala gayanya rupanya gitu ya, Pak Cokro ini tidak berani melawan Belanda, penakut begitu. Nah itu diperdebatkan itu banyak di rumah peneleh itu. Penjara dan pengasingan adalah resiko yang harus ditanggung oleh tokoh-tokoh pergerakan di masa penjajahan. Dan Hos Cokro Aminoto hanya satu dari sekian banyak tokoh Islam terdahulu, pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.